Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Oma anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi. Bahtera kasih, kita berjumpa lagi hari ini. Dalam waktu beberapa hari yang lalu kita tidak dapat berjumpa oleh karena ada satu dan lain hal yang harus saya lakukan dan saya kerjakan secara khusus dalam membantu saudara-saudara kita yang mengalami bencana di Mamuju dan sekitarnya. Untuk itu saya tidak hadir dalam sapaan pagi ini dan tidak menyampaikan firman Tuhan dalam sapaan pagi oleh karena ada pekerjaan tugas tanggung jawab pelayanan yang harus dilakukan di Majene dan sekitarnya. Tetapi bersyukur Bapak Ibu dan Saudara-saudara, hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan di sapaan pagi di pagi hari ini. Dan saya percaya kita semua semakin dikuatkan, kita semua semakin diberkati, kita semua semakin senantiasa merasakan betapa besar kasih setia Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa dalam sorga, berkati kami semua Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kasih setiamu telah mengantar kami dalam istirahat malam, dibangunkan di hari yang baru dalam tubuh yang keberkatan. Kami akan membaca Alkitab, di dalamnya kami percaya ada firman-Mu yang akan menerangi hati dan pikiran kami sehingga seluruh sikap perilaku hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu di dalam kami melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab kami di tengah-tengah dunia ini. Dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirman-Lah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Galatia pasal 6. Dan saya mengajaknya kita semua, memang ini satu pembacaan yang berbeda dari jadwal yang ada. Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Mari kita siapkan bacaan firman Tuhan dan kita baca bersama-sama, kita mulai. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin bercerita sedikit kepada Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara bagaimana pengalaman beberapa hari ini berada di Mamuju dan melihat satu realitas bencana alam yang dialami oleh saudara-saudara kita. Ada banyak orang yang tinggal di tenda-tenda. Mereka tidak berani tinggal di dalam rumah mereka karena goncangan gempa bumi yang begitu hebat dan luar biasa meruntuhkan gedung-gedung besar, hotel, perkantoran, rumah sakit, bahkan beberapa rumah porak-poranda, begitu mengerikan. Bahkan beberapa rumah yang masih berdiri kokoh tetapi bangunannya sangat mengkhawatirkan. Dapat saja tiba-tiba ada gempa susulan dan mengakibatkan rumah itu rubuh dan dapat menimpa orang-orang yang tinggal di dalamnya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, akibatnya ada banyak orang yang tinggal di tempat-tempat pengungsian ataupun di tenda-tenda di luar rumah mereka ataupun jauh dari rumah mereka. Mereka tinggal di lapangan-lapangan yang terbuka untuk sementara waktu meninggalkan rumah mereka. Kalaupun keadaan sudah semakin baik, mereka belum berani masuk ke dalam rumah, tetapi di depan rumah mereka, di halaman rumah mereka, mereka membuat tenda oleh karena masih ada banyaknya gempa-gempa susulan. Itu realitas yang terjadi, bahwa gempa bumi yang terjadi beberapa waktu yang lalu telah menghancurkan bangunan-bangunan, termasuk rumah-rumah para penduduk. Yang kedua, realitas kedua adalah bahwa di tengah berbagai situasi yang dialami itu, maka ada juga dua gereja, yaitu dari Gereja Kristen Sulawesi Barat dan Gereja Toraja Mamasa yang pada akhirnya diputuskan untuk diratakan rumah ibadah itu, gedung gereja itu. Mengapa demikian? Karena akibat gempa, gedung gereja itu sangat riskan untuk ditempati. Bangunannya tidak lagi kokoh, bangunannya goyah, dan beberapa bagian rusak pora-poranda. Akhirnya dilakukan pemerataan. Bangunannya pun dirubuhkan dan diratakan untuk dibangun baru. Memang sangat riskan. Kalau itu masih ingin ditempatkan, kalau itu ingin diperbaiki, bangunan itu sudah tidak kokoh lagi. Ada dua gereja yang mengalami hal itu.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam realitas ini juga maka kita melihat bahwa situasinya ini bukan satu situasi yang mudah bagi saudara-saudara kita di sana. Ini satu kondisi yang sangat sulit mereka harus terima dengan keadaan demikian. Mereka yang tadinya tinggal nyenyak, tidur di dalam sebuah rumah, beratapkan plafon tempat rumah mereka, tidur di kasur yang empuk, tidak kedinginan di malam hari, tapi saat ini mereka harus tidur di tenda-tenda. Mereka beratapkan tenda dan tidak sedikit juga mereka yang kedinginan di malam hari. Satu situasi yang mengenaskan yang harus mereka terima. Itu realitas yang ada di sana di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kita. Realitas yang berikutnya adalah yang kedua adalah yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana respon dari sesama kita manusia yang Tuhan tempatkan di atas muka bumi ini untuk saling berdampingan satu dengan yang lainnya. Respon yang diperlihatkan adalah begitu banyak orang yang datang ke sana dan antusias untuk memberikan bantuan. Bukan saja pemerintah, tetapi sebagai sesama manusia. Dari instansi-instansi pemerintah, bahkan dari berbagai kelompok-kelompok, organisasi, juga dari gereja-gereja. Mereka datang di sana membawa bantuan, menyalurkan bantuan sebagai tanda simpati dan empati mereka kepada saudara-saudara mereka yang mengalami satu situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan akibat gempa bumi yang dialami di Majene dan sekitarnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam sikap yang kedua inilah, respon yang kedua ini, realitas yang kedua ini saya ingin mengajak kita merenung bahwa Bapak, Ibu, situasi dan keadaan di dalam dunia ini memang sampai hari ini, bahkan dari dulu sampai sekarang, kalau kita melihat data-data yang ada bahwa bencana-bencana itu seringkali terjadi. Apakah itu bencana gempa, bencana alam, apakah itu banjir bandang, apakah itu tsunami, berbagai macam bencana itu dapat terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, soal kita bukan di sana. Soal kita adalah bagaimana kita merespon situasi yang seperti ini. Karena bencana alam ini sudah terjadi dari dahulu sekali, dari masa-masa ratusan ribuan tahun yang lalu. Bencana-bencana itu seringkali terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tetapi soalnya adalah di tengah berbagai realitas yang terjadi dan dihadapi oleh manusia, yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi dan merespon situasi itu. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Itu. Hal ini mau mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menghadirkan diri kita di tengah berbagai penderitaan yang dialami oleh sesama kita. Bukan saja akibat bencana, tetapi juga penderitaan-penderitaan yang lain yang dialami oleh sesama kita. Mungkin karena mereka sakit, mereka berduka, mereka lapar, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang berada dalam situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan. Firman Tuhan mengajarkan kita, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita dipanggil dan kita diutus untuk melakukan yang terbaik bagi sesama kita. Kita dipanggil dan diutus untuk meringankan beban-beban saudara kita. Kita dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk hadir di tengah-tengah sesama kita yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan. Itu merupakan bagian daripada tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, bahwa kasih harus ada, dan kasih itu bukan sekedar ucapan. Kasih itu harus terlihat dari perbuatan yang nyata. Bapak, Ibu, kadang-kadang kita di dalam memberikan kasih ini juga sebuah realitas. Kita melihat apakah kasih ini kita berikan dengan tulus atau dengan tidak, hanya kita yang tahu. Bapak, Ibu, tetapi firman Tuhan mau katakan kepada kita, jangan jemu-jemu berbuat baik. Artinya, kalau kita mau berbuat baik, maka berbuatlah secara tulus. Jangan kita berbuat baik, lalu kemudian di dalam hati ngedumel, di dalam hati ngomel, jangan. Tetapi kalau kita ingin berbuat baik, mari tulus lakukan itu. Karena kasih yang kita nyatakan melalui perbuatan baik yang tulus itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan juga itu juga akan menjadi berkat sukacita bagi diri kita. Tetapi kalau kita memberikannya dengan tidak tulus, bagaimana itu juga bisa menjadi berkat buat diri kita. Nah, ini dia.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, firman Tuhan ajarkan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai segala perbuatan baik kita. Akan kita tuai dalam satu hal yang baik juga dalam kehidupan kita. Jangan lemah untuk berbuat baik, firman Tuhan katakan, tetapi terus lakukan, kerjakan terus. Berikan yang terbaik yang kau bisa lakukan untuk sesamamu, agar mereka yang menderita, mereka yang berduka, mereka yang membutuhkan uluran tangan, mereka yang berada dalam kesengsaraan, dapat diringankan dalam segala pergumulan dan persoalan hidup mereka. Dan kita diutus untuk itu. Bapak, Ibu, Saudara, engkau diutus untuk itu. Untuk bisa berbagi dengan sesamamu. Lebih jauh firman Tuhan katakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kepada semua orang. Tidak memandang latar belakangnya, agamanya, sukunya, apapun, kita mau berbuat baik. Apalagi juga kepada orang-orang yang seiman dengan kita. Kita pun juga harus berbuat baik, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya mari lakukan perbuatan baik itu untuk kepada sesama kita manusia. Semua kita sebagai ciptaan Allah. Allah menempatkan kita semua di atas muka bumi ini berdampingan satu dengan yang lainnya. Kita mau berbuat baik dengan semua orang, juga dengan orang-orang yang seiman dengan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pertanyaan yang paling penting adalah seberapa sungguhkah engkau sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidupmu. Ingat satu hal, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hidup ini roda berputar, bumi berputar. Tidak selamanya hidup kita itu senantiasa berada dalam keadaan baik. Satu waktu mungkin kita akan membutuhkan uluran tangan orang lain. Tidak selamanya apa yang ada di dalam kehidupan kita itu akan tetap ada. Tidak ada yang kekal, Bapak Ibu. Yang kekal itu hanya keselamatan yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi apa yang ada di dalam dunia ini semuanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, menyadari bahwa kita diutus untuk berbagi dengan orang lain, karena satu waktu juga mungkin kita membutuhkan. Tuhan mengutus orang lain untuk mengulurkan tangannya bagi kita, maka dalam kerangka berpikir itu kita mau dibangun dalam satu pemahaman. Mari kita saling menopang satu dengan yang lainnya. Mari kita saling tolong menolong, bantu membantu satu dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari engkau hadir di tengah-tengah dunia ini, engkau dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat bagi sesamamu. Oleh sebab itu, apapun profesimu, apapun pekerjaan, dan apapun pelayanan yang kau lakukan hari ini, maka ingatlah satu hal, ketika engkau melihat ada orang yang membutuhkan uluran tanganmu, itu kesempatan yang Tuhan berikan bagimu untuk bersaksi, untuk menyatakan perbuatan baikmu, untuk menyatakan kasih Tuhan yang terlebih dahulu engkau sudah rasakan, untuk menyatakan berkat-berkat Tuhan yang sudah terlebih dahulu Tuhan berikan kepadamu, untuk engkau teruskan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Kesempatan bersaksi, kesempatan berbuat baik sebagaimana firman Tuhan katakan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, ketika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita, maka mari berbuat baik dengan sesama kita. Kurangi itu rasa benci, rasa pikiran negatif, rasa berapriori tentang hal-hal yang tidak baik, berasumsi tentang hal-hal yang tidak baik terhadap sesama kita. Kurangi semua itu. Tetapi kalau bisa hilangkan dan lepaskan dari diri kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perlahan-lahan sampai pada akhirnya kita bisa menghilangkan semua itu. Tetapi yang mau kita lakukan adalah berbuat baik bagi sesama kita. Karena apa? Karena di atas perbuatan baik itu, orang lain dapat mengenal siapa Tuhan dan Allahmu yang mengutus engkau di tengah-tengah dunia ini. Melalui perbuatan baik itu, maka orang akan meninggikan dan memuliakan Allah yang engkau sembah. Allah yang bekerja di dalam dirimu, yang memerintahkan dan mengajarkan dalam hati dan pikiranmu untuk menebarkan cinta kasih-Nya kepada sesamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi yang saat ini di tengah-tengah situasi pandemik, di tengah-tengah situasi bencana-bencana yang dialami oleh sesama kita manusia, maka mari kita bersahati lebih teguh lagi, lebih erat lagi untuk saling membantu, saling menopang, dan teristimewa saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Agar apa? Agar kita semua dikuatkan, kita tidak lemah, kita tetap semangat di dalam kita menghadapi berbagai realitas yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi di dalam hidup ini. Tetapi satu hal yang pasti saya percaya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, engkau yang tetap beriman teguh, engkau yang tetap berpengharapan kepada Allah, engkau yang tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupmu, engkau akan menuai hal-hal yang baik di sepanjang perjalanan hidupmu. Sekali lagi,
Bapak Ibu, saudara-saudara, opa oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari dalam iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kita mau katakan kepada Tuhan, pakai aku Tuhan, gunakan aku, utus aku Tuhan, agar melalui tanganku, melalui seluruh kehidupanku, aku mendatangkan berkat bagi sesamaku, aku menjadi berkat bagi sesamaku, aku menjadi kebahagiaan, kesukacitaan dimanapun aku hadir. Aku mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi sesamaku. Dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Wow, luar biasa indahnya kalau hidup ini kita boleh saling berbagi. Di hidup ini kita boleh saling berbuat baik, menopang, mendoakan satu dengan yang lainnya. Di hidup ini kita bersehati untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, engkau yang akan melakukan aktivitasmu pada hari ini, ingatlah satu hal, sekali lagi, dimanapun dan kemanapun engkau pergi, jadilah saksi Kristus. Dan ketika Kristus memberikan kesempatan engkau untuk berbuat baik, maka berbuat baiklah. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, Tuhan. Berkati Bapak Ibu, saudara-saudara, opa oma, anak cucu. Berkati saudara-saudara kami di Majene, Mamuju, dan sekitarnya, mereka yang masih hidup di tenda-tenda, mereka yang masih mengungsi. Tuhan, berkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya semua mereka dikasihi, mereka semua dijagai dan dinaungi. Pakai kami juga Tuhan, agar kami boleh menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan. Mereka yang menderita, mereka yang saat ini jauh daripada situasi yang baik. Pakai kami Tuhan, agar melalui hidup kami senantiasa mau menjadi saluran berkat Tuhan. Bangkitkanlah di dalam hati dan pikiran kami, agar kami menjadi manusia-manusia pribadi-pribadi yang berkomitmen untuk berbuat baik. Tidak jemu-jemu dan juga tidak lemah. Kami mau terus melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Syukur kami kepadamu ya Allah, seluruh pekerjaan dan pelayanan hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.